Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khaira hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Mubarakah rahimahukumullah. Alhamdulillah, di malam ini di pekan terakhir bulan Dzulqa'dah kita kaji materi spesial tentang kurban. Jadi sementara tidak kita kaji kitab biasa Fathul Qaribil Mujib karya As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Al-Fakir kutipkan diantaranya dari Ar-Riyadul Badi'ah, dari Al-Minhajul Qawim, dari At-Tawshih. Waktunya sangat terbatas, mungkin poin-poin yang paling sering ditanyakan di kalangan masyarakat ya. Salah satunya tentang hukum berkurban. Di dalam Muqaddimah Hadramiyah yang syarahnya Al-Minhajul Qawim disebutkan, babul udhiyati hiya sunnatun muakkadatun la tajibu illa bin nadri wa biqaulihi hadhihi udhiyatun au ja'altuha udhiyatan. Bab kurban, boleh dibaca udhiyah, boleh dibaca kasrah idhiyah, boleh yaknya tasdid idhiyah, atau disebut juga dhahiyah atau dihiyah. Nah, hukum berkorban ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Minhajul Qawim menyebutkan sunnatun alal kifayah, sunnah kifayah. Bagaimana maksud sunnah kifayah? Falau fa'alaha wahidun min ahlil baiti kafat anhum wa in sunnat likullim minhum. Seandainya korban dilakukan oleh seorang daripada penghuni rumah tangga, maka cukuplah untuk yang lain. Contoh, satu keluarga, salah seorang dari mereka berkemampuan membeli seekor kambing. Itu namanya sunnah kifayah. Sudah ada yang berkurban, cukuplah untuk keluarganya. Tapi ingat, digaris bawahi, kalau dia berkorban kambing, ketetapan kambing tetap berlaku di atas namakan satu jiwa. Jangan salah persepsi. Sapi saja, ontak saja bisa bersekutu berapa maksimal? 7 orang. Kambing hanya bisa untuk 1 jiwa. Itu maksud sunnah kifayah. Jadi kalau salah seorang dari keluarga dia berkurban, maka gugurlah tuntutan berkurban buat yang lain. Itu maksud sunnah
kifayah. Saya kasih perbandingan contoh sunnah kifayah yang lain. Memberi salam. Kita bertamu ke rumah Ustadz Nalim bertiga, salah seorang mewakili memberi salam, assalamualaikum. Cukup yang dua tidak memberi salam pun nggak apa-apa, sudah terwakili. Contoh lain, azan. Hukum azan sunnah kifayah. Kalau sudah ada salah seorang mengumandangkan azan, cukup untuk yang lain. Nah, jadi ada 3 contoh di sini. Kebetulan Al-Fakir memberikan 3 contoh. Memberi salam sunnah kifayah, azan sunnah kifayah, berkorban sunnah kifayah. Mudah-mudahan jelas ya. Jangan keliru persepsinya. Bawa seekor kambing ke panitia, mau ngapain? Korban. Atas nama siapa? Dikeluarin kartu keluarganya, anaknya 10. Puyeng panitia. Kambingnya berapa? 1. Anak ente berapa? 10. Pilih saja salah satu. Nanti tahun berikutnya berkemampuan seekor lagi. Gantian. Andai kata satu keluarga 5 orang, 5-5-nya berkemampuan korban kambing, bagus. Tadi dikatakan wa in sunnat likullim minhum, walaupun disunnahkan bagi setiap seorang daripada mereka. Fa in tarakuha kulluhum kuriha. Kalau satu keluarga kagak ada yang berkorban semuanya, baru hukumnya makruh. Kita balik kepada hadis. Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Siapa yang mendapati keluasan rizki dia tidak berkorban, jangan coba-coba dekati musollah kami. Artinya bahasa sindiran, jangan mengaku bagian dari umat kami. La tajibu, korban tidak wajib. Ada hadis Daruqutni, Nabi bersabda, kutiba alayyan nahru wa laisa biwajibin alaikum. Itu jelas nasnya, diwajibkan atasku berkorban dan dia tidak wajib atas kamu. Dari hadis ini maka disimpulkan hukum berkorban sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, wajib sih enggak. Illa, kecuali bin nadri, kecuali dengan sebab nazar. Nazar ini ada nazar hakiki, ada nazar hukmi. Kalau nazar hakiki, contoh seorang berkata lillahi alayya an udhhiya hadhihi, karena Allah wajib atasku, dia mewajibkan dirinya, wajib atasku berkurban ini kambing. Itu nazar hakiki. Ada juga nazar hukmi, dia tidak mewajibkan dirinya, tapi secara hukum berlaku nazar. Wa au ja'altuha udhiyatan wa biqaulihi hadhihi udhiyatun. Ucapan seseorang, dia takyin nih kambing yang udah dia beli, dia bilang ini bakal korban, jadi nazar. Ini bakal korban, jadi nazar. Au ja'altuha udhiyatan, atau ucapan seseorang, saya jadikan kambing ini sebagai korban, jadi nazar. Konsekuensinya, kalau korban nazar harus disedekahkan semua kepada fakir miskin. Yang berkorban
maupun anak istrinya haram memakannya. Kurbannya sih sah, cuma jadi haram memakan. Hati-hati lidah kita, beli kambing aja, beli sapi aja. Kalau kita mentakyin seperti tadi, nih kambingannya nih buat korban, jadi nazar. Suka nggak terjadi begitu? Kalau udah jadi nazar, kalau dia makan juga wajib dia ganti. Seberapa banyak yang dia makan, sebungkus, 2 bungkus, dia ganti. Ini udah jatuh nazar, request lagi sama panitia, minta paha. Itu namanya nazar hukmi. Ya, balik lagi masalah kurban. Kurban untuk diri sendiri boleh dia memakannya, boleh. Kurban sunnah ya, bukan kurban nazar. Tapi kurban untuk orang lain, maka Anda yang mengorbankan untuk orang lain, Anda nggak boleh makan dagingnya. Nah, sekarang dibagi 2. Kita berkorban untuk orang lain yang hidup. Ada lagi berkorban atas nama orang yang sudah mati. Sering nggak ditanya begitu? Mari kita lihat dalam tausyih. Tambihun, ini sebuah peringatan. La tujzi'u tabhiyatuhu anil ghairi bila iznin walau mayyitan. Tidak sah berkorban untuk orang lain tanpa izin, walaupun dia udah mati. Gimana? Oh, ini satu sapi 7 orang korban atas nama almarhum, almarhumah, udah mati semua. Gimana itu? Terusin jangan nih. Yang enggak, yang tahun-tahun kemarin gimana? Hah? Kalau kita untuk anak istri kita nggak mesti izin sama anak, nggak mesti sama istri kita izin. Beli kambing kita korbanin buat istri, silahkan. Tapi kalau untuk orang lain, mertua beli kambing, ngomong, mantu, ayah pengen korbanin buat mantu. Tanya, dia berkenan apa enggak? Kalau mantu bilang, alhamdulillah, terima kasih ayah, jadi korbannya. Cuma ingat, si mertua jangan mencicipi dagingnya. Jelas ya? Nah, udah korbanin mantu pakai mesen, paha kirimin ya. Aduh. Kalau dia tidak berkenan, la tujzi'u, kagak sah. Ini hak orang. Dia pengen dikorbanin oleh orang lain, boleh dia menerima, boleh dia menolak. Nggak bisa mertua marah-marah, mantu nggak tahu diri lo, gua udah beliin kambing mau korban sok nampik laganya. Nggak boleh. Dia berhak menerima, berhak menolak. Selesai itu. Berkorban untuk orang lain yang masih hidup. Nah, sekarang kalau yang sudah mati, di dalam Kifayatul Akhyar disinggung, dalam mazhab Syafi'i ya, berkorban untuk
orang yang sudah mati. Boleh bila mana yang mati pernah wasiat. Garis bawahi. Kalau emak nggak ada umur, Din, emak minta dikorbanin. Wasiat nggak tuh? Nah, emaknya meninggal deh. Si Udin nih ingat wasiat emaknya, dia beli kambing, korbanin. Sah. Kenapa? Jalanin wasiat. Tapi ingat, si Udin nggak boleh mencicipi dagingnya. Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, orang tua kagak wasiat, atau seorang istri dia beli kambing pengen korbanin buat almarhum suaminya, kagak wasiat, nggak sah. Gue pada bengong. Hah? Lah di Kifayatul Akhyar dibilang begitu. Garis bawahinya kalau sekarang nanya, ente bisa-bisaan korbanin buat almarhum orang tua, dia wasiat nggak? Enggak. Ya. Kalau di luar mazhab Syafi'i, di luar 4 imam mazhab seperti Syekh Ibnu Taimiyah, dia membolehkan. Lagi itu jangan campur aduk. Kita di Kifayatul Akhyar yang bermazhab Syafi'i boleh berkurban untuk yang mati kalau garis bawahinya kalau wasiat, kalau tidak sah. Solusinya gimana? Kan begitu kan? Sebelum inti nanya, aneh nanya. Al-Fakir pernah tanya hal ini karena menggelitik juga. Itu di masyarakat realnya ada kan? Ketika Kiai Hasan Azhari masih hidup, Mampang, Kiai Hasan Azhari Mampang, Al-Fakir tanya, Kiai gimana solusinya? Beliau jawabannya bijak. Korban ente tetap korban, nanti niatkan pahala korbannya saya hadiahkan buat almarhum orang tua saya. Oh begitu jalan keluarnya. Antum tetap korban, kan antum yang beli itu, udah atas nama antum. Urusan hadiah pahala pribadi kita, ya Allah, pahala korbanku aku hadiahkan buat almarhumah ibu. Apa jadi kewajiban lapor ke panitia? Enggak. Tapi kalau panitia membacakan boleh juga. Sapi A korban atas nama Ustadz Nalim, yang pahalanya dihadiahkan buat almarhumah Fulanah binti Fulan. Jadi teksnya begitu. Tapi ingat, sebelum membuat teks begitu, saat ijab kabul beri pencerahan kepada yang menyerahkan. Orang awam kadang-kadang laceng. Orang buat emak gue jasanya besar, gue pengen balas. Ini ada duit patungan sapi buat emak gue. Nah, coba kalau panitia kurang bijak, kemarin pengajian dengar ustadz kagak sah kalau kagak wasiat. Apa dia bilang? Ya udah gue betot lagi toh kambing. Lah sapi satu semuanya atas nama almarhum, 7-7-nya dibetot. Kata Ustadz Nalim, ini gara-gara Ustadz Zaki nih bahas nih. Ustadz disalahin. Bukan, cara menyampaikannya kurang bijak. Bilang dong, Anda anak yang hebat, nggak lupa sama orang tua. Begitu. Dia seneng nggak tuh? Iya, emak saya bisa seperti ini, emak saya didik saya mau balas kebaikan emak saya. Cakep. Cuma nih caranya nih gimana? Korban atas nama Anda nih saya catat, nanti
Anda niatkan, ya Allah, pahala kurbannya aku hadiahkan buat almarhumah ibu saya. Oh begitu ya caranya? Iya. Dia puas nggak? Puas. Beda sama yang pertama. Nggak bisa. Kata Ustadz kemarin, kagak bisa kalau kagak wasiat. Habis tuh sapi sama kambing dibetot-betotin, gue serahin ke tempat yang mau nerima, begitu jadinya. Sudah terjawab kan? Solusinya sudah ada kan? Jadi berbeda korban atas nama almarhum tidak sah kecuali kalau wasiat. Tapi menghadiahkan pahala kurban boleh nggak? Boleh. Dah selesai itu. Lalu tentang daging kurban. Ini seputar daging kurban nih. Dari tahun ke tahun udah nanya lagi. Maklum tahunan kan? Nanya lagi. Bagaimana tentang daging kurban? Tadi kita sudah bahas kalau kurban nazar seluruhnya bagikan kepada fakir miskin. Ini jadi catatan buat panitia. Jangan sampai kalau memang dia jelas kurbannya nazar kecampur dengan kurban biasa. Khawatirnya apa? Ini yang berkurban dikirimin dari kurban yang lain, nggak apa-apa. Cuma kalau udah kecampur, jangan-jangan daging kurban nazar dia ikut cicipi juga. Jelas? Selanjutnya, tadi kurban nazar full semuanya sedekah buat fakir miskin. Orang kaya tidak bisa mencicipi kurban nazar. Berbeda kalau kurban sunnah. Kurban sunnah yang berkurban boleh makan. Yang penting ada yang disedekahkan kepada fakir miskin. Orang kaya boleh makan. Cuma ada perbedaan. Si orang kaya menerima daging kurban sunnah dengan orang miskin menerima daging kurban sunnah atau daging kurban nazar. Wa yajuzu tamlikul fuqara'i minha. Boleh mempermilikkan kepada orang fakir daripada kurban itu liyatasarrafu fihi, supaya mereka bisa mengelola padanya bil bai'i, baik dengan dijual wa ghairihi dan lainnya. Orang miskin menerima daging kurban atau menerima kurban lain itu hak tamlik. Hak tamlik. Kalau hak tamlik, hak memiliki. Dia mau olah jadi dendeng boleh, dia mau jual boleh. Tapi kalau orang kaya bukan hak tamlik. Wala yajuzu tamliku lil aghniya. Tidak boleh hak tamlik buat orang kaya. Jadi kalau orang kaya terima daging korban sunnah, buat diolah dimakan aja. Dijual? Nggak boleh. Bisa dibedakan dulu. Ini bicara mustahiknya dulu ya. Bicara mustahik. Timbul pertanyaan, mungkin nggak di antara personil panitia ada yang kaya, ada yang miskin? Mungkin kan? Maka yang kaya andai kata dapat untuk dimasak, dimakan, silahkan. Tapi kalau untuk dijual, dia nggak boleh lakukan. Yang kaya.
Ntar disensus deh panitia yang kertok-kertok berapa orang nih yang miskin. Itu haknya dia udah. Anda yang masuk fuqara masakin, ini hak Anda. Kami bagi kulit, bagi kaki, bagi daging, hak Anda. Mau Anda apain, hak Anda. Hak tamlik, fakir miskin. Cuma yang kaya jangan ikut-ikut mencicipi uang penjualan kulit. Enggak, saya Ustadz cuma minta bayarin Indomie itu di warung ngebon seminggu. Sama aja. Udah mulai terjawab nggak tuh pertanyaannya? Jadi kalau orang miskin menerima daging korban, hak tamlik, hak memiliki. Orang kaya korban nazar nggak boleh terima, tapi korban biasa itu dia bukan sedekah, namanya sebagai hadiah. Lah, ini lebih ini lagi nih. Masih di Minhajul Qawim tadi. Wala yabi'u ayyahrumu alal mudhahi, ya, maaf, bukan di Minhaj, ini di Tausyih. Yahrumu alal mudhahi bai'u syai'in minal udhiyah ay min lahmiha au sya'riha au jildiha. Tidak boleh menjual, artinya haram atas yang berkorban menjual sesuatu daripada korbannya, dagingnya, bulunya, kulitnya. Ayyahrumu alaihi dzalik, haram atasnya yang demikian. Wa yahrumu aidan ja'luhu ay ujratan lil jazzari, dan haram juga menjadikannya sebagai upah buat tukang jagal. Ketahuan upain. Kalau dalam kitab Minhajul Qawim ini menarik, dikatakan apa? Wala i'ta'ul jazzari ujratahu min nahwi jildiha. Tidak pula boleh memberikan tukang jagal upah dari seumpama kulitnya. Dia bantuin ngeset, bantuin motong, upahnya kulitnya. Haram, nggak boleh. Lalu bagaimana solusinya? Dikasih solusi di Minhajul Qawim, bal mu'natuhu 'alal malik. Justru urusan pembiayaan hewan tersebut 'alal malik, tanggungan si pemilik. Makanya yang nyerahin hewan korban sebenarnya tanpa diminta dia harus ngerti ketika nyerahin bahwa ini sapi, ini kambing butuh makan, butuh perawatan. Emang to sapi, to kambing suruh puasa Arafah, suruh puasa Tarwiyah, butuh makan nggak dia? Pikirin. Jangan sampai panitia musik-musik kas masjid. Jadi urusan pembiayaan ini ditanggungkan kepada siapa? Pemiliknya. Maka tadi Ustadz Talim seperti mencontohkan, dikenakan administrasi. Berapa tadi? Iya. Udah include itu ongkos tukang potong, ya beli kantong, ya ini perlengkapan. Jangan sampai panitia kepusingan. Dari mana dia bergerak dananya? Lah sedangkan tukang jagal harus kita pikirin, ngupain dari korban tadi kagak boleh. Seumpama upahnya 1 juta, kita baru ngasih 500, kurang berapa? 500. Ambil aja deh pala sama kulit, haram. Upain.
dari biaya administrasi yang dikenakan kepada pemilik tadi. Udah kita kasih amplop, ngomong sama tukang jagal, Bang Jagal, kami minta kepada Anda kerjaannya sembelih, kulitin, bedah, pecak yang gede-gede, belah pala. Kami nggak bisa belah pala. Urusan yang kecil-kecil urusan kami. Dengan 5 kerjaan per ekor sapi berapa upahnya? Profesional gitu. Urusan satu tim, urusan dia, mau 5 orang, mau 4 orang, pokoknya berapa duit? 1 juta. Ya udah, 5 sapi 5 juta, deal. Kita kasih. Ingat, saat penyembelihan Anda nggak berhak intervensi. Yang udah kepalanya kita, kulitnya kita, buntutnya kita, kakinya kita tanggung, lo bawa semua. Di depan dijegat lo. Antum punya posisi tawar tinggi, haknya udah dikasih nggak? Udah deal haknya. Ingat, kalaupun dalam kapasitas sedekah kami berikan itu sebagai sedekah, boleh Anda terima. Anda satu tim 5 orang, kami kasihlah seorang sebungkus tuh buat anak bininya bawa. Kalau kapasitas sedekah boleh. Atau tidak dalam kapasitas upah, amplop udah dikasih, nih kulit daripada bau gimana, ente mau bawa nggak? Mau, ya bawa. Dalam kapasitas sedekah boleh, jangan dikaitkan sebagai upah. Nah itu jagal tuh. Sekarang panitia boleh pahitan kan nih? Nggak pada diem, pahitan dikit boleh nggak? Mau jagal mau panitia sama, nggak boleh menganggap daging yang didapat sebagai upah, haram. Udah dapat sama kayak fakir miskin, kita udah dapat, udah jangan ngukur. Gue udah begadang 3 malam cuma dapat tetelan. Siapa sih ketua panitianya? Ustadz Nalim. Emang sentimen tuh sama gue tuh, kapok gue bantuin. Ada nggak orang model begini? Nggak nanya. Berarti dia ngukur. Capeknya kerja, pengennya dikasih paha kambing. Itu upah bukan? Ya kan tadi ngomong deh, ngomel-ngomel. Ada lagi yang satu dikasih paha, lu dapat paha, kebolehan. Orang gue begadang 7 hari, kagak tidur, kopi gue belum bayar lagi. Antum kalau dapat dari ketua panitia, udah seperti yang lain, ya dapat paha ya alhamdulillah, dapat daging sama tulang ya alhamdulillah. Kita ini relawan. Jangan menganggap daging yang kita dapat sebagai upah. Bukan nggak boleh makan dagingnya, yang nggak boleh menjadikan itu daging sebagai upah. Kan kadang-kadang fakir miskin rada kritis, ya. Gue dapat kupon berjam-jam, belum dapat. Tuh panitia udah main misa-misain aja tuh. Ada nggak yang orang nanya gitu? Gue kebolehan. Misal, kenapa? Lu kan nggak bantuin, gue bantuin. Jadi kalau gue dapat 3 bungkus, emang gue kerja. Hati-hati. Antum boleh makan daging korbannya, tapi jangan menjadikan itu sebagai upah. Ini jangan salah paham nih, gara-gara dibahas gini gue besok mundur deh nggak jadi panitia. Enggak, biar tahu gitu. Karena nggak ada istilah amil, beda sama zakat. Ada istilah amil kan, hak berdasarkan hak kerja.
Kalau zakat iya, amil tuh dapat berdasarkan hak kerjanya dia. Lah kalau panitia kurban itu relawan, kita relawan, namanya relawan kan gitu. Sebelum beranjak ya, saya persilahkan karena terbatasnya waktu, 3 pertanyaan dulu, fokus. Tafadhol. 1 nanti biar ada notulennya biar dibatasin tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf lahir. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Giri bahwa ada kurban kalau misalnya singkat saja, misalnya saya dengan sapi ditagih sama saya bahwa sapi ini kalau melahirkan anak sapi laki-laki saya jadikan kurban. Tapi pada kenyataannya sapi yang lahir itu cacat, apakah tetap wajib dikurbankan atau bagaimana caranya? Apa dijual, dibelikan yang lain? Padahal itu sudah ditagih. Sapi ada di dalam kandungan itu saya akan kurbankan, tapi pada kenyataannya itu keluarnya cacat. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya saya menyerahkan kurban kepada panitia kurban, saya pesan kepada panitia bahwa kurban saya ini harus dipotong pada tanggal 10 ya, tahun oleh panitia tidak dipotong pada tanggal 10 pada bulan A, dipotong ya, tidak dipotong tanggal 10-nya. Pada tanggal 11 ternyata sapi saya hilang. Apakah kurban saya sudah sah? Karena saya sudah menyerahkan pada panitia bahwa sapi saya harus dipotong pada tanggal 10. Tapi oleh panitia karena banyak kurban mungkin karena hari tasrik sampai tanggal 17, oleh panitia tidak dipotong pada tanggal 10. Ternyata pada tanggal 11 sapi saya hilang. Apakah kurban saya itu sudah sah atau panitia juga punya kewajiban mengganti kurban saya yang hilang? Ya. Iya. Mungkin Assalamualaikum. Ya. Saya jawab dulu. Pertanyaan kedua dulu. Tangan panitia itu tangan amanah. Kalau dalam muamalah namanya titipan. Kalau kita ketitipan barang, penerima titipan, bila mana barang titipan itu rusak, apakah berkewajiban ganti? Dirinci, berkewajiban ganti bila mana faktor kerusakan, kebinasaan karena kecerobohan penerima barang titipan. Nah, bisa dikias tadi. Kalau faktor hewannya yang sudah diserahkan hilang karena kecerobohan panitia, panitia wajib ganti. Saya kasih contoh yang lain. Udah ketahuan tembok doyong, ngikat sapi di situ, ceroboh nggak? Lah sapi digodain sama anak-anak, berontak, rubuh tembok, nimpa sapi, mati, wajib ganti. Udah jangan pakai ditanya, yang ganti yang mana, yang ngikat, semua satu kesatuan. Panitia satu tim main tuding-tudingan, no dia yang ngikat no, kata yang ngikat lu yang nyuruh. Kan lumayan 25 juta lah, kalau panitia 25 orang surang berapa ya? 1 juta. Nah, boncos itu. Tapi kalau hewannya tadi hilang bukan karena kecerobohan panitia, memang musibah, misalnya longsor, kan hilang kan, ambles.
bukan kecerobohan panitia, itu musibah atau terbawa banjir bandang yang nggak diduga-duga, hanyut, panitia nggak berkewajiban ganti. Nah, pertanyaan yang pertama, karena hewan tersebut sudah dinazarkan, ternyata contoh nih, hewan yang sudah dinazarkan mau disembelih korban nazar, ternyata kejeblos, kakinya patah contohnya, cacat kan? Tetap sembelih karena itu sudah ditakyin sebagai nazar. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan panitia kan terima urunan sapi 4 juta. Ya. Kemudian yang kita beli sapi itu kalau totalnya kan 28. Yang kita beli sapi 26 juta. Artinya memang kita cadangan untuk operasional. Ya. Apakah ini harus kita sampaikan ke korban atau tanpa kita sampaikan bisa? Itu aja. Ya, transparan lebih bagus untuk menghindari kecurigaan. Panitia udah bener aja kadang-kadang masih dicurigain, apalagi kagak bener. Ya, misalnya dari 28 juta dia cari sapi yang 26 juta, kan gitu. 2 jutanya untuk operasional, begitu kan? Ya terangkan aja. Seperti tadi, per orang misalnya 3 juta berapa? 4 juta. Per orang 4 juta. Tiap orang kenakan administrasi sekian dikali 7. Misalnya hasilnya tadi 2 juta. Kan begitu. Yang timbul pertanyaan lagi hampir seperti itu, agak rumit. Mungkin nggak di lapangan. Nih patungan ini sama. Di lapangan ada sapi, adanya kita nyari yang 28, ada yang 27, masih lebih berapa itu? Hah? Tadi 4 kali 7 28, 26 kan 26, kita nyari sapi 26, adanya yang 25 juta lebihnya. Nah sekarang sapi B kita nyari, kagak ada yang 26, adanya 27. Pertanyaannya, itu yang lebihan 1 juta sapi A boleh nggak disubsidi nutupin sapi B? Masalahnya duit orang. Oh pada bengong? Mungkin nggak di lapangan terjadi begitu? Subsidi silang kalau duit kita. Ini duit siapa? Duit orang. Transparan. Sapi A yang korban sini. Kenapa? Ente kelebihan 1 juta. Nih ke 7 orang ente mau apain? Andai kata mau dikembaliin, dah bagi 7 sono. Kalau 7 sepakat, enggak buat nambahin operasional, selesai. Cara ngomongnya begitu, jangan gini, ini yang 1 juta buat nambahin ya. Orang kan kalau digituin kan, ya. Akhirnya ngomong, iya deh. Iya dehnya kenapa? Nah itu dia. Sebaliknya, yang harga 26 adanya 27, berarti kurang 1 juta. Ya udah, hubungin aja 7 orangnya. Ini gimana nih? Kita udah berusaha nyari yang 26. Sapi di lapangan ya ada beratnya lebih dikit harganya. Kok bisa beda? Bukan bisa beda. Lu patungannya belakangan. Ya dapat sapinya begini, panitia bingung juga. Enggak, panitia kenapa enggak nalangin aja? Enak aja nalangin. Yang gantiin siapa? Saya tanya dulu, siap nggak? Kalau bicara nalangin, kita bisa nalangin. Gantiin nggak? Masa iya, masih ngutang udah dipotong sapinya. Ya, silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya
panitia kurban. Biasanya panitia kurban ini namun banyak bukan pasti. Misalnya untuk konsumsi untuk keperluan plastik itu panitia menjaga. Tapi bisa menyatakan bahwa untuk kebutuhan operasional itu adalah menjadi tanggung jawab oleh korban dan panitia tidak boleh menggunakan dana masjid. Nah, kemudian sekarang kalau seandainya bahwa apa yang untuk operasi itu dana yang kurang mencukupi, apakah boleh panitia menarik dan meminta kepada pihak lain jamaah berkurban? Yang kedua, panitia dari DKMC mengetahui bahwa panitia ini untuk biaya operasionalnya kurang. Nah, kalau seandainya tadi tidak boleh meminta dari jamaah yang lain, apakah DKM bisa berinisiatif dalam untuk itu ditutupi sama dana yang ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya kegiatan korban, ya, ibadah personil. Kalau tadi dia berinisiatif nalangin, berarti konsekuensinya nutupin nggak? Nutupin. Ngomong dulu, jamaah, ini ternyata pemasukan sama pengeluaran nggak imbang. Ya, kita lebih banyak tekornya. Ya, terutama tuh yang ikut korban tadi, ya bantu mikirin. Jangan sampai apa? Panitia punya tanggungan sama masjid. Maka betul-betul dikembalikan kepada pengertian yang kurban tuh biar benar-benar. Ada orang berapa duit satu orang sapi? 3,5 juta misalnya. Itu kan cukup nggak tuh? Nih aneh bayar 4 juta deh, 500-nya buat nambahin administrasi. Jarang-jarang begitu. Ini yang ada 3,5 juta sama sohib deh Ustadz Nalim, 3 seperempat ditawar. Ada nggak yang begitu? Ya Allah ya Rabbi, beli tiket Coldplay 11 juta kagak ada nawar-nawarnya, padahal andil sama LGBT. Nah, terakhir nih, di luar masalah kurban, secara umum nih, secara umum, apapun aset masjid, ya, dulu inget nggak pernah saya kasih perumpamaan, kita terdesak, HP lobet, keluarin charger, nyoloknya di mana? Terdesak, no. Harus butuh, pengen pulang, mau naik online gimana? Orang lobet, nah, kepake nggak tuh? Buat kepentingan apa? Pribadi kan? Nah, ada nggak kepikiran listrik masjid udah kita pakai, nah cari tromol, narok duit yang secukupnya. Ini bukan nyumbang, gantiin listrik masjid. Kepikiran nggak gitu? Silahkan dikias. Kalau misalnya make air, ya hitung aja kira-kira berapa pakai. Selama ini kan peruntukan airnya buat kebutuhan orang wudhu kan begitu. Kita pakai buat yang lain. Ya, kondisi darurat gimana? Ya pikirin aja. Umpama token listriknya kita isiin lagi berapa, kalau kita beli air gerobak, 1 gerobak berapa pikul, berapa duit, tutupin lagi masjid. Jadi kita nggak kesalahan. Kepikiran nggak kira-kira? Hah? Lagi-lagi tadi harus yang lebih kepikiran yang nyerahin hewan kurban. Kasihan panitia, dia dari mana bergerak ya. Loh itu ada kulit jual aja lah, kan tadi kita udah bahas, mau kulit, mau daging, mau kaki, kalau fakir miskin yang terima itu hak tamlik, terserah dia. Tapi kalau dia orang kaya nggak bisa menjual-jual aja. Apalagi yang bersangkutan yang berkurban ngejual,
Mungkin nggak di antara personil panitia ikut korban? Mungkin. Dia jangan coba-coba ikut menikmati hasil penjualan kulit. Jangan-jangan ada kulit korban dia di situ. Iya kan? Nah. Tadi Ustadz Alim ada pertanyaan yang memang menggelitik, tapi memang PR buat kita semua. PR buat kita semua. Harusnya ini dikaji khusus di forum, misalnya Majelis Ulama dengan DMI. Masalah apa? Penggunaan fasilitas masjid. Posisi Majelis Ulama memberi fatwa sejauh mana fasilitas yang boleh digunakan, apa yang tidak, ya. Nanti DMI yang eksekusinya. Kalau cuma ya masjid ini, nggak ada kekompakan nanti. Bagus timbul pertanyaan begitu, karena memang babnya jadi panjang, masalah peruntukan wakaf termasuk air. Kalau di Yaman ada namanya air musabbal, air fisabilillah, sifatnya umum, siapa aja boleh pakai. Kalau di sini kan nggak ada, bukan nggak ada tapi terbatas. Ya, misalnya ada tong-tong, air minum, cuci tangan siapa aja, itu umum kan? Itu namanya musabbal. Ingat nggak lagi zaman-zaman COVID di mana-mana? Ada nggak? Itu musabbal umum kan? Siapa aja bisa buat cuci tangan, buat ini. Cuma kalau peruntukan di masjid berarti buat apa? Nanti berkembang bukan perkara masalah pakai tempat, masalah kurban aja, akan berkembang pada yang lain nanti. Ya. Makanya ada catatan PR tersendiri memang. Bagus pertanyaan itu, menarik buat kita nih DKM. Coba angkat masalah ini ke DMI, ke MUI, masing-masing tingkat kecamatan aja dulu. Biar ada bahsul masail di situ, matengin. Biar umat ini tidak gelisah. Jadi seirama gitu. Jelas hadirin ya. Nanti andai kata memang fasilitas masjid nggak bisa digunakan, urusan kurban, urusan beda. Berarti harus ada solusi, nyari, pikirkan. Ya, misalnya RW koordinasi sama RW. Gimana ada nggak lahan kosong di sini nih Persada Raya? Ya, kata RW, ya ada sih kantor RW, cuma gepak sapi di situ mana muat. Tapi emang jadi catatan itu. Boleh jadi nanti kedepannya ada orang mau mewakafkan tempat yang sifatnya fasilitas umum. Jadi dia mau motong di situ, mau ini, bebas. Nah kalau langsung bilang kagak bisa, solusi belum ada. Panitia lagi puyeng nih mau jidatnya, bener nggak? Iya. Saya katakan, ini bukan saya memfatwakan ya. Ini dalam kondisi darurat, setidaknya jangan di dalam masjid, di luar. Jangan dibilang fatwa, ini kondisi darurat. Contoh di luar kan nggak dipakai tuh, di depan kiblat, maksudnya nggak dipakai sholat ya. Tapi tetap pikirin juga, airnya gantiin, listriknya gantiin, sambil memikirkan ke depannya untuk menggunakan sebagai kegiatan korban harus ada tempat. Tahu Jakarta di mana-mana ketekoran gaduh-gaduh. Ada sih situ lapangan, cuma punya orang. Iya nggak? Saya nggak bahas di sini, lebih panjang deh, karena babnya tuh masalah peruntukan wakaf. Kalau masjid kantor mah saya rasa aman. Kenapa? Masjid kantor bukan wakaf. Iya kan? Ya tergantung kantor. Sewaktu-waktu dibongkar bisa nggak? Karena aset siapa?
Wakaf bukan? Bukan. Ini yang kita bicara masjid yang wakaf. Wallahu a'lam. Ya. Itu mengenai air. Itu yang menjadi itu airnya atau alatnya? Kadang gini, ada wakaf kan tanah, airnya diambil dengan wakaf. Mesinnya ini kan dari seorang. Ada orang yang menyumbang masjid nih, saya wakaf mesin air untuk masjid, untuk berwudu. Nah itu yang menjadi pegangan alatnya atau air yang di dalam tanah wakaf itu. Yang sudah menjadi aset masjid, kalau orang yang memberikan ikrar wakaf, ya sudah wakaf namanya. Dia mesin penyedot air. Toh air bisa naik gara-gara apa? Mesin. Dan airnya ada di tanah mana? Tanah masjid kan? Nah, menjadi catatan. Kalau ada lahan dibuat masjid tapi statusnya nggak wakaf, namanya nggak kena tuh bab gituan. Jangan dibahas sekarang nih, panjang nih masalah wakaf. Ya, tapi nggak apa-apa. Di guru-guru kita mengingatkan kita, bagus. Dari tahun ke tahun kita evaluasi untuk semakin berhati-hati para panitia. Bukan di Al Mubarakah aja, di tempat lain. Ya. Nah, kadang-kadang aduh, ya karena kondisi tempatnya sempit, di musola, di masjid, nyacaknya di dalam, mana pakai celana pendek lagi, aduh, mana telanjang dada di tempat lain. Insya Allah di sini mah kagak ada, sayang banget karpet udah dilem begini. Iya kan, ironis kan? Jadi kayaknya masjid nggak ada wibawanya. Ya Allah, masjid dibilangin ngomelan dia. Ya namanya panitia, pakai keren-keren, pakai celana panjang, kena darah, begitu. Pakai celana pendek, ini aurat kelihatan. Itu kan nggak bagus. Sekalian antum kasih peringatan kepada tukang jagal. Ini korban, nyembelih biasa aja baca bismillah, ngadap kiblat, apalagi ini korban, tutup tuh aurat. Gituin tuh tukang jagal pada, termasuk panitia. Awas loh, pada pakai celana pendek, awas. Pakai sarung gimana? Jangan telanjang. Dia pakai sarung telanjang. Cukup ya. Kalau masih kurang puas, saya rasa masih ada pertemuan nanti, satu lagi giliran saya. Kalau nggak salah ketemunya sekarang tanggal 13 tambah 14 berapa? 27. Udah lebaran belum? 29. Ya artinya antum lebaran nggak rebo kan? Ya bukan, kalau lebaran rebo, malam rebo takbiran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.